Lagi bingung nih, SSD agak bermasalah. Terus dibawa ke tukang servis, katanya prosesornya yang bermasalah, bukan SSD-nya. Mau ngibulin kayaknya nih. Halo semua, Jenny mana? Pernah gak sih ngalamin kayak tadi? Jadi PC kita bermasalah, yang kita tahu mungkin storage-nya bermasalah, terus kita bawa ke tukang servis, ternyata dia bilang RAM-nya ternyata atau prosesornya dan harus ganti, dan akhirnya kita jadi nggak yakin. Wah, ini gimana, yang rusak apa? Dia bilang yang harus ganti apanya? Nggak beres kayaknya nih. Tenang aja, bukan berarti si abang servisnya ini mau menipu, karena memang kemungkinan ada kejadian di mana salah satu port nih, misalkan SATA di sini kok nggak berfungsi. Bukan berarti portnya yang rusak atau hard disk SSD yang rusak. Bisa jadi memang dia berhubungan dengan part lain yang ada di dalam motherboard. Nah, di sini kita coba belajar sedikit lah ya. Jadi walaupun nantinya kita bukan akhirnya jadi ahli yang bisa benerin komputer sendiri, tapi at least kita tahu bahwa oh, kalau yang rusak di mana, itu berarti kemungkinan jalurnya ikutnya kemana. Jadi bisa jadi yang bermasalah itu bukan yang kita sangka. Bisa jadi hal lain yang memang kita pikir nggak berhubungan sama sekali. Nah, di sini kita coba pahami dulu nih, motherboard. Kenapa kok dinamakan motherboard? Papan ibu. Karena memang dia yang bertanggung jawab terhadap kinerja semua part yang ada di komputer kita. Karena kalau kamu perhatiin nih, semuanya nyoloknya ke sini. Dari prosesor yang paling penting nih, terus RAM, sampai barang-barang kayak flash disk, headset, terus mouse, keyboard, semua nyolok ke sini. Dan satu papan ibu ini, motherboard ini, dia bukannya masing-masing bekerja dengan sendiri-sendiri secara individu, enggak. Karena mereka semua ini saling berhubungan, dan pastinya ada yang bertanggung jawab terhadap part-part tertentu. Nah, di sini yang akan kita coba bahas. Jadi, kalau port SATA itu yang bertanggung jawab terhadap dia siapa sih? Jadi, kalau misalkan nanti bermasalah, berarti kita harus cari jalurnya mana. Berarti kemungkinan yang bermasalah mana? Mungkin nggak yang bermasalah SATA, terus nanti tukang servis bilangnya yang rusak adalah prosesor. Nah, di sini kita coba lihat bareng-bareng. Oke, dari tadi saya pegang-pegang ini. Ini adalah, buat yang belum tahu, harusnya tahu ya. Ini adalah manual book. Dan barang seperti motherboard ini lengkap. Di sini ada semua. Dari asal usulnya, nama portnya di sini apa aja, yang bisa dimasukin di situ apa aja, sampai bagaimana cara pasangnya, itu semua lengkap ada di sini. Nah, yang saya pegang ini adalah dari Gigabyte Aorus Z590 Pro AX. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini motherboard fiturnya lengkap banget kalau menurut saya ya. Dari slot M.2 yang ada 4 biji, terus ada PCI Express x16 yang ada 3 biji, sampai WiFi juga ada loh. Dan Gigabyte Z590 Pro AX ini sudah support prosesor Intel generasi terbaru, generasi 11 dan juga generasi 10 pastinya. Kemudian dia juga udah support RAM up to speednya 5400 MHz. Tapi walaupun semua tadi di spek tertulis yang wow banget, kayak high speed RAM, terus bisa support high speed SSD NVMe dan segala macam, tapi seperti yang sudah saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya, untuk bisa menjalankan fitur itu secara maksimal dibutuhkan hardware tertentu. Jadi nggak sembarangan kamu pasang prosesor dan langsung bisa support sampai maksimal semuanya. Nggak kayak gitu. Dan itu semua sudah dijelaskan di manual booknya. Dan di sini, ini ada satu lagi yang komplit. Jadi di halaman 5-nya, itu ada motherboard block diagram. Ini nggak semua pabrikan mencantumkan ini di manual book mereka. Jadi untuk kita lebih memahami bahwa kenapa sih kok harus pakai Intel Gen 11 untuk jalanin RAM tertentu misalkan. Itu di sini dijelaskan. Nah, ini akan kita pelajari bareng-bareng. Buat yang pernah pakai komputer model lama, yang dulu itu sempat ada istilahnya North Bridge sama South Bridge. Ya, anak-anak yang setengah tua udah pada paham lah ya. Jadi ceritanya North dan South tadi itu adalah jembatan, bridge, jembatan antara prosesor dengan semua komponen yang ada di dalamnya. Jadi kalau North Bridge itu berarti yang ada di bagian atas, itu dia bertanggung jawab menghubungkan antara CPU dengan RAM, graphics card, sama slot PCI Express. Kemudian di South Bridge di bagian bawah itu adalah jembatan yang menghubungkan antara prosesor dengan part lainnya. Contohnya port SATA, USB, dan segala macam. Tapi sekarang teknologinya udah berubah. Jadi kalau kemarin harus pakai jembatan, prosesor nggak bisa langsung terhubung dengan part, prosesnya jadi agak sedikit panjang gitu ya untuk mengirimkan sinyal dan instruksi. Tapi dengan pembaruan teknologi, ternyata semua sudah berubah. Jadi yang dulunya harus melewati jembatan,
ternyata sekarang prosesor bisa langsung terhubung dengan banyak part. Nggak semuanya, tapi beberapa langsung dihandle oleh prosesor. Nah, itu sudah dijelaskan di motherboard block diagram ini. Dan sebelum kita mulai, ini adalah khusus untuk Z590 Aorus Pro AX. Untuk motherboard yang lain, gigabyte yang lain mungkin akan sedikit berbeda, tapi secara konsep ya kurang lebih sama lah ya. Ya, tadi kita udah tahu bahwa Northbridge dulunya itu mensupport ya katakanlah setengah ke atas dari motherboard ini. Nah, sekarang tugas Northbridge udah digantiin sama CPU. Termasuk yang tadi mengolah memproses RAM terhubung dengan RAM itu sekarang sudah ada di CPU. Artinya, memory controller sekarang udah ada di prosesor. Jadi prosesor itu akan langsung terhubung dengan RAM tanpa melewati jembatan apapun. Dan ini akan mempercepat prosesnya. Makanya komputer sekarang dibandingin zaman dulu itu kencengnya luar biasa lah ya. Bukan hanya dari speed hardware-nya sendiri, tapi memang karena jalur-jalurnya udah mulai banyak yang dipersingkat. Dan itu efeknya adalah untuk bisa mensupport RAM dengan spek tertentu, dibutuhkan prosesor dengan spek tertentu juga. Karena tadi memory controllernya ada di dalam prosesornya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di motherboard block diagram ini, jadi ini untuk CPU dia ada LGA 1200, kemudian di bagian bawahnya untuk Southbridge itu digantikan tugasnya oleh chipset yang dalam hal ini dipegang oleh Intel Z590. Antara CPU dan si LGA tadi, soket LGA dengan chipsetnya itu terhubung dengan DMI 3.0. Jadi dia menggunakan 4 lane di mana masing-masing lane itu mempunyai kecepatan transfer mencapai 8 GB transfer per second per lane. Jadi dikaliin 4, 3200 giga transfer per second. Giga transfer itu kalau dikonversikan ke gigabyte itu berarti dikalikan 8. Untuk DMI 3.0 itu adalah versi yang sebenarnya udah lumayan lama, dan kalau dari timelinenya harusnya di tahun 2021 ini udah dipersiapkan untuk rilisnya DMI 4.0, di mana jumlah lane-nya bukan lagi 4 tapi jadi 8, dan masing-masing lane-nya punya kecepatan 16 giga transfer per second. Mungkin nanti ini yang akan digabungin sama RAM DDR5 kali ya. Bentar lagi berarti nih. Oke, sekarang kita langsung mulai aja baca motherboard block diagramnya. Dari yang paling atas LGA 1200 CPU, berarti ini adalah prosesornya. Di sebelah kanan itu ada CPU CLK 100 sampai 500 MHz. Ini adalah clock dari CPU-nya sendiri. Itu berarti dia bertanggung jawab untuk kecepatan dari CPU-nya, entah kecepatan default ataupun nanti waktu mau di overclock. Jadi untuk melakukan overclock, seberapa tinggi yang berpengaruh ada dua. Selain kemampuan prosesornya sendiri, yang kedua adalah kemampuan dari motherboardnya juga. Kemudian di bawahnya ada RAM. Di sini DDR4 dari 2133 MHz sampai 3200 dan semuanya ada node-nya masing-masing. Dan ini karena dia terhubung dengan prosesor, artinya kecepatan RAM yang disupport ini bergantung sama jenis prosesornya. Kalau pengen tahu lebih detailnya, itu di halaman berikutnya ada. Jadi di sini di product specification-nya itu ada bahwa untuk RAM tertentu itu harus pakai Intel generasi 11 dan itu harus pakai i5, i7 atau i9. Lanjut di bawahnya ada DDI, Device Driver Interface. Ini dia berhubungan dengan display, yang mana displaynya adalah display on board. Dan di motherboard ini hanya disediakan display port doang satu, nggak ada HDMI dan nggak ada yang lainnya. Oke, sekarang kita berlanjut ke sebelah kiri. Di sini ada jalur PCI Express 4.0, ada node-nya dan juga 3.0. Artinya untuk bisa jalan di 4.0 kamu harus memenuhi syarat tertentu, di mana syaratnya adalah menggunakan prosesor Intel Gen 11. Selain itu jalan di 3.0. Nah, di sini ada 3 hal yang terhubung langsung dengan jalur 4.0. Yang pertama adalah PCI Express kali 16 yang paling panjang di atas untuk GPU. Itu dia jalan di speed kali 16. Nah, tapi di sini ada tulisan switch. Berarti dia share jalur dengan dua soket M.2 B dan C. Artinya kalau kamu jalanin GPU doang dan M.2-nya kosong, maka GPU-nya jalan di speed kali 16. Tapi begitu dua soket tadi kamu isi, maka jalur GPU-nya akan lari di kali 8 aja. Tapi kalau kamu memang mau pasang M.2 NVMe, jangan khawatir. Di soket yang A, yang paling atas, itu nggak nge-share sama siapa-siapa. Jadi hanya bisa satu aja NVMe yang tidak share jalur dengan GPU. Nah, jadi untuk hal-hal yang dikontrol sama prosesor, ya itu aja tadi ya. Dari prosesornya sendiri, RAM, terus onboard graphics, dan juga M.2 sama GPU untuk jalan di speed 4.0.
Dan sekali lagi, semua tergantung dari prosesornya. Artinya walaupun ada DisplayPort, tapi kalau kamu pakai prosesor yang nggak punya integrated graphic, juga nggak akan bisa muncul gambarnya. Dan selain itu, ya seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Ini adalah chipset Z590. Kalau tadi prosesor itu megang bla 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 yang sudah disebutin, berarti si chipset megang lainnya. Semuanya yang tadi belum disebutin adalah tanggung jawab dari chipset. Jadi mulai dari port SATA, terus USB, terus LAN, Wi-Fi, BIOS-nya, terus audio, semuanya lah. Jadi semua yang tidak dipegang sama prosesor dipegang sama chipset. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini ada jalur PCI Express lagi, ada 2 biji, kemudian ada soket M.2 satu lagi. Nah, ini semua jalan di speed 3.0. Dan untuk jalur SATA 3, jadi ini SATA-nya kan ada 6 nih ya. Nah, yang nomor 1 itu dia nge-share jalur dengan soket M.2 yang PSB. Itu adalah yang paling bawah. Nah, yang ini dia nge-share jalur dengan SATA slot nomor 1. Jadi kalau artinya nge-share itu berarti kalau kamu pasang harddisk di sini, terus di sini kamu pasang juga, maka yang di sini akan mati. Jadi untuk bisa ngaktifin dua-duanya harus dipindah ke port yang lain. Udah, itu aja sih yang share jalur, hanya port M.2 yang paling bawah dengan SATA nomor 1. Jadi jangan sampai nanti kamu kaget, kamu udah masang harddisk, terus habis itu pasang SSD di situ, tahu-tahu harddisknya nggak di-tag, bawa ke tukang servis, Mas ini harddisknya rusak. Bukan. Jadi inilah tadi fungsinya, kamu tahu jalurnya kayak gimana dari diagram ini. Ya dari ini tadi, oh harddisknya mati, bukan rusak. Colokin tempat lain, beres. Dan bukan cuma si SATA dan itu tadi ya. Jadi kalau kamu misalkan tadi di awal udah saya jelasin, kamu beli RAM speednya 4000, terus kamu pasang, kok nggak bisa jalan sampai 4000? Ya lihat lagi prosesornya apa. Apakah prosesornya mensupport hingga kecepatan segitu? Terus di sini ada DisplayPort. Di manualnya bilang bisa pakai DisplayPort. Langsung colok nggak muncul gambar. Lihat lagi prosesornya punya integrated graphics atau enggak. Gue beli PCI Express 4.0. Ternyata waktu dipasang speednya cuma lambat banget. Ini berarti rusak nih SSD-nya atau motherboard-nya rusak. Belum tentu. Tadi lihat jalurnya. Kamu harus pasang di mana untuk bisa dapat full speed. Dan selain itu, dia dipegang sama siapa? Sama CPU. CPU-nya, prosesornya, support nggak untuk 4.0? Itulah pentingnya kamu punya diagram ini. Walaupun nggak bisa benerin sendiri, tapi kita tahulah bahwa kalau sampai terjadi masalah, ya bisa jadi bukan barangnya yang rusak, tapi memang mungkin kita salah colok. Dan buat kamu yang penasaran banget sama motherboard ini adalah motherboard yang canggih banget lah ya. Bisa pasang 4 NVMe di sini, terus ada Wi-Fi-nya juga. Harganya di marketplace sekitar 5,7 jutaan lah ya di official store-nya Gigabyte. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video yang lain.